Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya jamaah Sukabumi? Masya Allah. Ayo semangat semua yang belajar di rumah juga ya. Buat jamaah yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Hari ini kita sedang bahas temanya adalah Hakim yang Mulia. Alhamdulillah. Jamaah. Kita panggil lagi yang ganteng ya Bu ya, Habib Muhammad. Tepuk tangan buat Habib Muhammad. Wih, Masya Allah. Ngiri. Jibril saya bilang Habib Muhammad ganteng ngiri. Jangan dong, nggak usah iri. Masing-masing udah Allah ciptain memang sesuai dengan kadarnya masing-masing. Maksudnya apa ini? Bib, mau nanya Bib, izin Bib. Kalau kita bagaimana nih menjadi seorang hakim yang adil dan bijaksana. Terus bagaimana hakim yang adil di zaman Rasulullah. Supaya kita bisa ngasih lihat perbedaannya nih antara zaman Rasul sama zaman sekarang, zaman now. Mohon izin silakan Bib, fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana nanti di akhirat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara siapa yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah imamun adil, termasuk hakim. Makanya bagaimana sih menjadi imam yang adil atau menjadi hakim yang adil itu? Imam Mawardi itu beliau mengatakan minimal ada 7 syarat imam itu atau hakim itu menjadi adil. Pertama, sehat jasmani dan rohani. Nggak mungkin juga itu hakim budak. Iya, ntar orang ngomong kan gitu. Makanya dikatakan di antara syarat yang pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Tidak ada gangguan jiwa dan bukan juga seorang yang emosian. Itu namanya hakim. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia punya sifat cerdas. Jadi seorang hakim itu harus cerdas, harus pandai, harus punya zakat, ya, kepintaran. Itu syarat yang kedua menurut Imam Mawardi. Dan syarat yang ketiga menurut beliau harus seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Karena budak dia pun tidak dalam hukum perbudakan, tapi alhamdulillah sudah tidak ada di zaman, dihapuskan di zaman baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Budak itu dia pun tidak bisa memiliki dirinya, semua punya tuannya. Itu namanya budak. Banyaklah hukum-hukum daripada budak. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat, Islam. Menurut ajaran Islam, hakim yang adil itu seperti apa? Dia harus beragama Islam. Jadi untuk memutuskan juga dilihat agamanya. Ini menurut hukum agama. Kemudian yang kelima menurut Imam Mawardi itu harus laki-laki. Ya. Syaratnya hakim itu harus laki-laki. Makanya nggak ada yang namanya hakimah sebenarnya. Adanya hakim. Kalau perempuan hakimah. Kalau laki-laki yang lagi umroh namanya muhrim. Kalau perempuan muhrimah. Orang sekarang bilangnya bukan muhrim. Memang dia lagi di Indonesia nggak muhrim. Ya, nggak lagi umroh. Kemudian yang keenam itu syaratnya dia harus punya sifat keadilan. Jadi orang itu harus adil. Dan yang ketujuh dia harus menguasai sumber hukum. Sumber hukum ini baik daripada Al-Quran, ijma, qiyas, ada nasakh, ada mansukh, ada muhkam, ada mutasyabih, ada khas, ada am,
ada muqayyad, banyak hukum-hukum, mereka harus betul-betul menguasai daripada sumber hukum yang diambil, Masya sunnahnya supaya bisa memutuskan secara adil, walaupun keputusannya akan menyakiti atau seseorang. pahit gitu ya. Atau Tapi ya pahit. makanya dari semua itu pasti biasanya namanya hakim itu disumpah atas jabatannya biasanya juga. Betul. Jadi ada setelah 7 syarat tadi ditambah lagi sumpah. Jadi kalau sampai dia melanggar berarti dia melanggar sumpahnya sendiri kepada Allah Subhanahu wa Baik, taala. makanya ketika orang terdakwa bawa gula, Nah, kok gitu? kan pahit tadi. Oh pahit ya benar-benar. Jazakallah khair. Makasih banyak tepuk tangan buat Habib Muhammad. Masya Allah jamaah. Ayo sekarang waktu kita memberikan kesempatan buat tanya jawab sama jamaah yang ada di studio mewakili di rumah bersama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah. Ayo yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Wah sebentar ini dulu nih Bapak nih kayaknya nih. Pak serius banget pakainya pertanyaan ini. Mohon izin Pak boleh ngadep sana Pak kamera Pak biar kelihatan. Iya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aang Munawar dari Majelis Taklim dari Majelis Taklim Al-Falah, Sekarwangi, Cibadak, Sukabumi. Tepuk tangan dong buat Pak Aan. Pertanyaannya Aang Pak Munawar. Aan. Hah? Aang Munawar. Iya kalau Munawir anaknya Ustadz. Munawar Oh anak Munawar saya. anak Ustadz ya iya benar-benar. Tanya dong Ustaz. Oh iya boleh Pak Aan. Silakan Pak. Mohon izin saya mau bertanya kepada Ustaz Maulana. Yes. Wah, yang lucu manis dan manja katanya. Oh sepantaran Ustadz. Iya iya. Ya silakan pertanyaannya Pak Aan. Pertanyaannya Ustaz, Heeh. kenapa kalau di pengadilan hakim selalu disebut dengan yang mulia? Apakah itu berhubungan dengan hatinya yang mulia Wih. atau karena apa? Waduh. Terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Pak An. Ya Allah. Izin Nabi Dijawab dan Ustaz. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kepada semua jamaah dimanapun berada dan termasuk kepada para penonton yang ada di rumah, termasuk kalau ada hakim yang mulia lagi nonton di rumah. Kenapa ada kata-kata hakim yang mulia? Ini sebenarnya kalimat kata hakim yang mulia ini sebenarnya kita bisa mengambil dasar bahwa untuk sebagai pengingat ya, untuk mengingatkan kepada hakim untuk melakukan hal yang mulia. Untuk melakukan hal yang mulia. Untuk sebagai pengingat. Oh aku ini yakin aku harus melakukan hal yang mulia. Ya itu yang pertama. Yang kedua, untuk sebagai kode etik. Kode etik untuk supaya Dewan Hakim yang mulia untuk tidak berhenti belajar. Belajar. Karena apa? Dia harus baca lagi, belajar lagi untuk mempelajari kasus. Tidak langsung dengan notabene-nya dia harus memutuskan. Harus banyak belajar. Makanya kadang-kala sidang ditunda minggu depan. Kenapa? Karena untuk mempelajari kasus itu lagi. Tidak notabene-nya langsung. Harus betul-betul, kita ambil saksi ahli. Kita harus, mana saksinya, mana ini, mana ini, mana ini. Bagaimana penggugat, bagaimana itu selalu. Kenapa? Untuk senantiasa mempelajari. Ingat, punya dua telinga untuk mendengarkan. Itulah bentuk kemuliaan sebenarnya. Dan terakhir, apa maksudnya? Disebut hakim yang mulia untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau mau mulia, dekat dengan Allah. Betul. Dekat dengan Tuhan. Sehingga mewakilkan dirinya atas keputusan yang terjadi itu. Betul. Untuk berusaha berlaku adil. Nah Masya Allah. Dan di dalam sidang itu saya pernah lihat juga kayaknya ada yang namanya panelis ya. Iya. Panelis itu mereka mencatat semua apa Iya. yang dilaporkan oleh terdakwa Bahkan atau yang menggugat. ada beberapa hakim pembantu untuk mengingatkan juga kan. Masya Allah. Jadi karena tugasnya yang mulia dan juga Tugas ilmunya yang mulia. Ilmunya. Masya Allah. Ya ayyuhallazina Terima amanu kasih banyak. wallazina utul ilmu Amin. darajat. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah.
Yuk satu lagi yang mau nanya boleh angkat tangannya yuk. Mana? Oh yang dari sini lagi dulu ya Bu ya. Maaf punten silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustazah. Boleh Ibu. Iya, siap. Saya mau tanya kepada Namanya? Ustazah Nada. Iya namanya Saha. Perkenalkan nama saya Indah dari Majelis Taklim Al-Falah Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Tepuk tangan buat Ibu Indah yang udah berani bertanya. Silakan Ibu Indah. Saya mau ditanya Ustazah. Iya. Apakah seorang hakim itu tugasnya sangat berat ya? Belum menghadapi komentar masyarakat karena kurang bijak dalam mengambil keputusan dan juga belum dihantui rasa bersalah karena kurang adil dalam mengambil keputusan. Wih, Masya Allah. Bagaimana pencerahannya Ustazah? Pencerahannya. Mohon pencerahannya. Iya. Baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Indah. wabarakatuh. Untuk Masya dia Allah. ngomongnya pencerahan. Kalau pencaharan ntar buat ke belakang. Silakan Ustazah mau izin Baik, silakan. Masya Allah bagus pertanyaan Izid, Kak Fadli dan juga Habib, juga Ustadz Maulana. Masya Allah, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertanyaan gimana ya untuk jadi hakim yang baik, terkadang ujian di luar itu memang sangat dahsyat. Tadi guru kita Ustadz Maulana sudah mengatakan bahwa ya itulah tugasnya hakim mulia adalah tugas yang sangat tinggi, harus dijunjung tinggi dan yang harus didahulukan adalah bagaimana keadilannya. Baik, dalam hadis dari baginda Rasulullah SAW bahwasannya baginda Rasul pernah bersabda, Al-muqsitina indallah ala manabir min nur. Orang yang adil ya di sisi Allah ala manabir min nur. Kalau ada hakim yang adil, pemimpin yang adil, iya di sisi Allah ala manabir min nurin yaumal qiyamah. Dia akan berada pada mimbar yang terbuat dari cahaya nanti di hari kiamat. Ini subhanallah yauma la dzilla illa dzilluh. Di mana tidak ada naungan kelak nanti kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu pentingnya kita ketika kita menjadi seorang hakim, menjadi seorang pemimpin, jalankanlah semua dengan aturan-aturan yang benar yaitu dengan dahulukan keadilan. Ya, cuma gimana nih? Karena memang tadi hadiahnya adalah tinggi yang Allah berikan, dia akan mendapati kedudukan, kemuliaan, mimbar yang terbuat dari cahaya, dia akan mendapatkan naungan arasnya Allah ketika tidak ada naungan kelak nanti kecuali naungan dari Allah. Ujiannya juga berat. Namanya mau hadiahnya besar, naungan dari Allah, kemudian juga dia mendapatkan mimbar terbuat dari cahaya, itu juga untuk mendapatkannya ya harus diupayakan, berat ujiannya. Oleh karena itu pertama ketika dia sudah disumpah, maka ingat itu sumpah atas nama Allah, atas nama Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan dan harus menjalankan segalanya sesuai dengan aturan. Dan kedua, jangan sampai mohon maaf karena hadiahnya besar, jangan sampai goncang, goyah dengan apa? Mohon maaf menzolimi orang lain. Dengan cara apa menzolimi orang lain? Karena dia membenarkan sesuatu yang salah atau menyalahkan sesuatu yang benar. Nah itu ujiannya gede banget. Jadi oleh karena itu yuk bagaimana cara kita menjadi pemimpin, menjadi hakim yang adil? Cuma satu kuncinya, cuma satu jawabannya seperti yang dikatakan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu ayo jadilah orang yang jujur. Alaikum bisidqi. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Maka jadilah orang yang jujur karena kejujuran akan menuntun kepada kebaikan. Mungkin ngelihatnya tuh goncang hati, Betul. ada yang benci. Tapi Bener. ketika kita jalanin secara jujur, maka Allah akan bimbing semua penuh dengan kebaikan. Bener Jadi banget. supaya nggak merasa bersalah, ayo udah jalankan semua dengan adil, dengan jujur, maka insya Allah semuanya akan baik-baik aja. Masya Allah. Terima kasih banyak Sama-sama. Ustazah Nada. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Waduh jamaah. Ini kayaknya pembahasan kita pagi ini makin panas makin seru nih. Tapi ada kayaknya Ustadz Maulana ada yang lebih seru lagi apa Ustadz? Ada yang lebih seru Apa lagi? yang lebih seru? Hari ini mau dibahas. Apa tuh? Apa tuh? Oh, Masa? Astagfirullahaladzim. Ini yang lebih seru. Mau tahu? Apa sih? Yang lebih seru nih. Buat yang di rumah, Ah. yuk segarkan pikiran kita, saling berbagi. Nih, ada informasi menarik sekali nih. Dari CT Arso Foundation. Oh, itu. Yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan. Ah. Melalui
pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Masya Maka Allah. kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui dua cara, yakni melalui doa dan sedekah yang terbaik. Masya Allah. Mau Dengan tahu cara- nggak? caranya gimana? Dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation yang ada di bawah sini. Oh di situ, oh iya benar-benar Ya, ya. sebelah sini Nih, gitu. nih, Ya, nih. Ayo, ayo, tuh. 1, 2, 3, ayo foto dulu. Nanti Ayo. beritahu keluarga. Untuk kalau mau berdonasi silakan. Bisa Ini bagus di-scan banget. dari foto ya. Karena langsung untuk mengangkat derajat manusia. Masya Allah. Memutus mata rantai kemiskinan. Dapat pahala jariah juga. Iya. Amin. Masya Allah ya. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita tentang hakim yang mulia. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Lillah.